Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu saya diminta menanggapi pernyataan Profesor Dr. Ustadz Quraisy Shihab oleh kawan saya Al-Habib Umar bin Muhsin Al-Attas dari Malang. Kemudian juga kawan saya dari Medan, Tengku Fahmi Karimuddin asal Aceh. Juga kawan dari Bekasi, Habib Muhammad bin Ahmad Fadaak, dan beberapa kawan yang lain, bahwa Ustadz Quraisy Shihab menyampaikan pernyataan ketika delegasi orang-orang Nasara Kristiani dari Najran, Rasulullah SAW menulis perjanjian bahwa kalau orang Kristen minta bantuan untuk renovasi atau pembangunan gereja, umat Islam katanya harus membantu berupa santunan atau sedekah, bukan berupa hutangan, katanya seperti itu. Itu di Nasara Najran. Para asatid yang menanyakan ke saya kebenaran riwayat tersebut, benarkah ada anjuran seperti itu? Nabi berpesan, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu, bukan berupa hutang tapi pemberian. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Nah, karena yang disampaikan di video, kalau gak salah dalam acara di Metro TV, itu di sejarah, maka saya buka-buka kitab sejarah, kitab-kitab sirah nabawiyah, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau yang paling kecil seperti Nurul Yakin, kemudian yang agak besar ini adalah Ilun Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Shahibis Syariah karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga kitab sejarah yang paling lengkap, paling besar, Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Abad karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Shalihi Asy-Syami. Ini kitab sirah nabawiyah paling lengkap, tebalnya 14 jilid. Kemudian juga dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad karangan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ternyata bagaimana? Ternyata tidak ada satupun kitab sejarah, kitab sirah nabawiyah yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menulis perjanjian orang Kristiani, orang Kristen boleh minta bantuan untuk pembangunan gereja, dan itu sukarela, bukan hutangan. Ternyata tidak ada. Ini artinya bagaimana? Artinya berarti informasi yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab itu berarti mungkin beliau salah ingatan, ya, waham, salah asumsi, atau memang sengaja bikin-bikin. Artinya informasi yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab itu bisa dikategorikan hadis palsu atau hadis maudhu. Mengapa begitu? Karena sejarah ini pertama yang ingin saya sampaikan, penulisan sirah nabawiyah ini berbeda dengan penulisan dalil-dalil dalam ilmu fikih. Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan wal ya'lamit talibu anna siyara
tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Dan penuntut ilmu hendaklah mengetahui bahwa sirah nabawiyah itu menghimpun riwayat-riwayat yang sahih, juga riwayat-riwayat yang mungkar. Dalam As-Sirah Al-Halabiyah, Imam Al-Halabi menjelaskan bahwa sirah nabawiyah ini menerima riwayat yang sahih, riwayat yang hasan, riwayat yang dhaif, riwayat yang mausul, yang mursal, yang munqati', yang mu'dhal, yang dhaif jiddan, itu diterima selama tidak maudhu. Itu di sirah nabawiyah. Artinya apa? Ketika informasi tentang sirah nabawiyah di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, apalagi kitab sirah yang paling tebal, paling lengkap, itu tidak ada, berarti itu kan bikin-bikin namanya, berarti bohong. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, memang ada surat perjanjian Rasulullah SAW dengan orang Nasara umat Kristiani dari Najran. Dan itu yang sampai pada kita ada dua versi riwayat. Riwayat itu dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah. Salah satunya riwayatnya pendek, satunya riwayatnya panjang. Tapi yang pendek itu lebih singkat, sedangkan yang panjang itu ya lebih lengkap. Nah, di dalam riwayat yang panjang itu pun tidak ada perjanjian umat Kristiani nanti bisa minta bantuan pembangunan gereja secara gratis, tidak ada. Justru yang ada di dalam kitab sirah nabawiyah, karena orang Nasara Najran itu statusnya kafir dhimmi, maka kafir dhimmi mereka berkewajiban membayar upeti, membayar jizyah atau pajak kepada umat Islam. Kemudian mereka memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam yang datang ke sana menjadi utusan, dan siap menerima tamu serta menyuguhi tamu umat Islam atau utusan Rasulullah SAW yang datang pada mereka. Kompensasinya Rasulullah memberikan perlindungan kepada mereka serta aturan yang ada sejak sebelumnya selama tidak melanggar syarat. Ini yang ingin saya bacakan. Ya, saya bacakan surat Rasulullah SAW yang ditulis sebagai perjanjian kepada orang-orang Nasara di Najran. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Cuma saya ambil dari kitab Zadul Ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma kataba Muhammadun nabiyyu Rasulullah li Najran. Ini yang ditulis oleh Muhammad, seorang nabi lagi utusan Allah bagi penduduk Nasara Najran. Idz kana alaihim hukmuhu fi kulli thamratin wa fi kulli safra wa bayda wa sawda wa raqiq fa afdala alaihim. Ketika Rasulullah itu menjadi penguasa pada mereka, menjadi hakim penguasa dalam setiap buah-buahan, setiap emas, setiap perak, setiap tanah hitam, ya, kemudian juga setiap budak. Lalu Rasulullah memberikan anugerah pada mereka. Wa taraka dzalika kullahu ala alfi hullatin fi kulli rajab alfu hullatin wa fi kulli safar alfu hullatin wa kullu hullatin uqiyatun. Dan Rasulullah membiarkan semua itu pada mereka dengan kompensasi. Mereka membayar 2000 selimut setiap tahun. Setiap bulan Rajab 1000 selimut khas Yaman, ya. Setiap bulan Safar 1000 selimut. Setiap selimut itu senilai 1 uqiyah. Uqiyah ini kalau dikerus itu emas 30 gram. Mazadat alal kharaj aw naqasat alal awaqi fa bihisabin. Adapun sesuatu yang melebihi pajak atau kurang pada uqiyah itu, maka itu diperhitungkan sebagaimana mestinya. Wa ma qada min duru'in aw khailin aw rikabin aw aradin ukhidha minhum bihisab. Adapun apa yang mereka bayarkan berupa baju besi, baju perang, atau kuda, atau kendaraan, atau benda dagangan, maka diambil dengan mereka sesuai dengan perhitungan. Wa ala Najran maswatu rusuli wa mud'atuhum biha 20 fadunahu. Dan orang-orang Nasara Najran harus membiayai utusan-utusanku serta keperluan mereka selama 20 hari atau di bawah 20 hari di sana. Wala yuhbasu rasulun faqa syahrin.
seorang utusan tidak boleh ditahan lebih dari 1 bulan. Wa alaihim ariyatun salasina dir'an wa salasina farsan wa salasina ba'iran idza kana kaidun mil yaman wa maghdaratun. Dan penduduk Nasara Najran harus memberikan pinjaman 30 baju perang, 30 kuda, 30 onta apabila ada tipu daya atau pengkhianatan di Yaman. Kalau ada serangan, mereka harus memberikan pinjaman. Wa ma halaka mimma a'aru rasuli min duru'in aw khailin aw rikab fa huwa dhamanun ala rasuli hatta yu'addiyahu ilaihim. Adapun barang-barang yang rusak yang mereka pinjamkan pada utusanku berupa baju perang atau kuda atau kendaraan, maka itu ditanggung oleh utusanku sehingga dibayar pada mereka. Walinajron wa hasabiha jiwarullah wa zimmatu Muhammadinin nabi ala anfusihim wa millatihim wa ardihim wa amwalihim wa ghaibihim wa syahidihim wa ashiratihim wa tabaihim. Dan penduduk Najran serta orang-orangnya ini mendapat perlindungan Allah serta jaminan Nabi Muhammad yang itu meliputi jiwa mereka, agama mereka, wilayah mereka, harta benda mereka, orang mereka yang bepergian, orang mereka yang ada di daerah situ, serta golongan mereka dan pengikut mereka. Wa alla yughayyiru mimma kanu alaihi wa la yughayyiru haqqun min huquqihim wa la millatihim. Dan mereka tidak merubah apa yang telah berlangsung sebelumnya, dan hak-hak mereka juga dari agama mereka juga tidak dirubah. Wala yughayyaru uskufun min uskufiyatihi, dan uskuf tidak boleh dirubah dari keuskupannya. Wala rahibun min rahbaniyatihi, rahib tidak dirubah dari kerahibannya. Wala wafihun min wafhiyatihi, putra mahkota juga tidak dirubah dari keputra mahkotaannya. Wa kulli ma tahta aydihim min qalilin aw katsir, dan apa saja yang ada pada kekuasaan mereka sedikit atau banyak. Walaisa alaihim ribatun wala damu jahiliyatin, dan mereka juga tidak ada atas mereka kecurigaan dan juga darah yang tumpah pada masa jahiliyah. Wala yusyarun, mereka tidak dikenai mobilisasi untuk perang. Wala yu'asyarun, mereka tidak akan ditarik 10% dari kekayaan mereka. Wala yata'awardahum jaisyun, daerah mereka tidak akan diinjak oleh bala tentara. Wa man sa'ala minhum haqqan fabainahum an-nasafu ghairu zalimin wala mazlumin, dan siapa di antara mereka yang meminta haknya, maka di antara mereka diperlakukan secara adil tanpa menganiaya dan tidak dianiaya. Wa man akala riban min dzi qablu fa zimmati minhu bari'ah, siapa yang makan riba dari sebelumnya, maka kata Nabi, maka perlindunganku terlepas darinya. Wala yu'khadhu rajulun minhum bizulmi akhar, dan seseorang tidak dituntut sebab kezaliman orang lain. Wa ala ma fi hadhis sahifah jiwarullah wa zimmatu Muhammadin nabi rasulillah hatta ya'tiyallahu bi amrih ma nasahu aslahu fi ma alaihim ghairu munqalibin bi zulmin. Dan pada apa yang ada di dalam lembaran ini adalah perlindungan Allah, jaminan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah hingga datang Allah dengan perkaranya, selama mereka bermaksud baik dan memperbaiki apa yang ada di antara mereka tanpa kembali dengan kezaliman. Syahid Abu Sufyan bin Harb wa Ghailan bin Amr wa Malik bin Auf wal Aqra bin Habis al-Hanzali wal Mughirah bin Syu'bah wa kutiba. Sebagai saksi Abu Sufyan, Ghailan, Malik, Aqra, Mughirah bin Syu'bah, dan ditulislah perjanjian itu. Nah, ini artinya apa? Dalam perjanjian yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, perjanjian Rasulullah SAW untuk orang-orang Nasara Najran, itu tidak ada Rasulullah memberikan jaminan atau perjanjian mereka minta bantuan pembangunan gereja, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Justru di sini yang ada Rasulullah memberikan perlindungan pada mereka, dan apa yang menjadi milik mereka dengan kompensasi mereka bayar upeti, bayar jizyah. Kemudian mereka juga memperlakukan baik orang-orang yang diutus Rasulullah SAW datang ke tempat mereka. Ini yang ada di sini. Ini pertimbangan kedua.
Kemudian saudara, pertimbangan ketiga, riwayat yang disampaikan, kisah atau dongeng yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab tentang kompensasi atau perjanjian orang Nasoro minta bantuan untuk pembangunan gereja, itu juga tidak benar. Ini keputusan para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih misalnya, kita buka ini kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj, karangan Imam Ad-Damiri, Syarah Minhajut Talibin, karangan Imam An-Nawawi. Di sini dikatakan, wa namna'uhum ihdatsa kanisatin fi baladin ahdatsna, dan kami harus melarang mereka, orang-orang Nasoro, membuat gereja baru di negeri, di kota atau negeri yang kami dirikan, ka Baghdad wal Qahirah wal Basrah wal Kufah, seperti Baghdad, Kairo, Basrah dan Kufah. Mengapa? Dalilnya lima rawa Abu Ahmad bin Adi an Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la tubna kanisatun fil Islam, tidak boleh dibangun gereja di negeri Islam, wala yujaddadu ma khariba minha, gereja yang telah rusak itu tidak boleh diperbaharui. Warawal Baihaqi, Al-Baihaqi juga meriwayatkan, anna Umar lamma shalaha nasara Syam kataba ilaihim kitaban, bahwa ketika Umar melakukan perjanjian damai dengan Nasara Syam, menulis surat perjanjian pada mereka, annahum la yabanuna fi biladihim wala fi ma hawalaha dairon wala kanisatan wala qulabatan wala soma atau rahibin. Mereka tidak boleh membangun di negeri mereka dan tidak pula di sekitarnya membangun biara, gereja, kemudian tempat peribadatan dan tempat pertapaan rahib. Warawahu Ibnu Abi Syaibah an Ibnu Abbas aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas pula. Wala mukhalifa lahuma minas sahabah, dan tidak ada sahabat yang berbeda pendapat pada keduanya. Artinya ini menjadi ijma' di kalangan para ulama. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri dari tabi'in berkata, minas sunnah antuh damal kanais allati fil amsar al-qadimah wal hadithah. Termasuk ajaran sunnah, gereja-gereja yang ada di kota-kota lama dan baru itu dirobohkan. Wa yumna'u ahlu zimmah min bina'i ma khariba minha. Dan orang kafir zimmi, ahlu zimmah itu dicegah untuk membangun gereja yang telah rusak. Wali anna ihdatsa dzalika ma'siyatun. Dan karena memperbaharui itu adalah maksiat, wala yajuzu fi daril Islam, dan itu tidak boleh dilakukan di negeri Islam. Wa hakadza al-hukmu fil biya wa baitinaril majus was-sawami wa mujtama'i shalawatihim. Demikian pula hukum mengenai kuil-kuil, kelenteng, rumah api orang Majusi, biara-biara dan tempat peribadatan mereka. Fa in banau dzalika hudimah, kalau mereka membangun maka dirobohkan. Wa sawa'un syarata alaihim dzalik amla, baik mereka mempersyaratkan hal itu atau tidak. Nah, ini artinya apa? Ini masih banyak ya pernyataan Imam Nawawi serta syarah yang ada di sini, bahwa pembangunan gereja itu umat Islam itu memang daerah-daerah tertentu itu melarang, daerah-daerah tertentu itu dibolehkan di kitab ini. Kemudian juga ini pertimbangan yang kedua. Artinya apa yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab, katanya gereja boleh minta bantuan umat Islam untuk biaya renovasi dan pembangunan, berlaku sampai hari kiamat, itu omong kosong, tidak ada. Kemudian lagi itu juga bertentangan dengan kaidah umum di dalam Al-Quran. Umat Islam itu meyakini bahwa ibadah orang-orang di luar Islam itu adalah kemaksiatan. Mereka tidak dapat pahala. Dan kaidah umum di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian pada kebaktian dan ketakwaan. Artinya umat Islam ini menolong untuk kebaktian dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong melolong pada kemaksiatan dan permusuhan. Artinya untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, umat Islam gak boleh membantu, gak boleh menolong memang.
termasuk membantu biaya pembangunan gereja, biar mereka sendiri yang biayai, karena itu kemaksiatan menurut keyakinan umat Islam. Ini yang pertama. Kemudian juga ini khawatir ada yang mempertanyakan, termasuk membantu mereka yang tidak boleh menjaga tempat-tempat peribadatan mereka ketika mereka mengadakan hari raya, misalnya Natalan. Umat Islam itu gak boleh, karena ini memang ketegasan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka yang tidak menyaksikan kepalsuan. Yang dimaksud tidak menyaksikan kepalsuan ini, kata para ulama salaf, la yashhaduna a'yadal kufar, tidak menyaksikan atau tidak menghadiri hari raya orang kafir. Ini gak boleh seperti ini. Mengapa tidak boleh? Karena itu kemaksiatan. Dan orang yang membantu kemaksiatan itu berarti pertanda ridha pada kemaksiatan. Orang membantu pada kekufuran berarti pertanda ridha pada kekufuran. Ridha pada kemaksiatan itu maksiat, ridha pada kekufuran itu hukumnya juga kufur. Ini juga gak boleh yang seperti ini. Ini di dalam Al-Quran. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab selain tidak ada di dalam kitab-kitab sejarah, mungkin itu salah ingatan atau mungkin kesengajaan untuk membuat-buat hadis palsu seperti itu. Saya kira seperti itu. Ini komentar saya, tanggapan saya terhadap pertanyaan beberapa ulama, beberapa habaib melalui WhatsApp yang menanyakan riwayat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita kokoh berpegang teguh dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.